Mah, aku udah bayar deposit. Rumahnya nggak besar sih, tapi aku kan hidup sendiri. Ini beneran kamu kesini dan lihat-lihat rumah-rumah yang ada di sini? Kamu putus sama aku dan ninggalin rumahku yang besar itu cuma mau tinggal di rumah kecil ini? Rumahku emang kecil, tapi aku sebagai pemilik sertifikat rumah ini sendiri. Buat apa punya rumah besar tapi nggak punya hak atas itu? Coba lihat jendela-jendela rumah ini. Nanti aku juga bakalan ngasih kursi goyang di sini. Terus kamu bisa membaca buku dan berjemur di bawah sinar matahari. Tapi rumah ini kayak kebesaran deh. Pasti kita harus beli banyak barang buat melengkapi rumah ini. Kamu udah nemenin aku di kontrakan kecil selama bertahun-tahun. Aku janji akan bekerja keras dan membeli rumah besar ini dengan cepat. Kayaknya udah waktunya bayar kontrakan deh. Dimas, kalau kamu udah ada uang, mending kamu... Arisa, bayar kontrakan pakai uang kamu dulu ya. Uangku mau aku tabung dulu buat beli rumah besar ini. Segera aku transfer ya, Pak. Aku cuma ngetes kamu mau bayar kontrakan apa enggak. Aku pengen tahu aja gimana reaksi kamu. Ternyata kamu masih nggak tahu malu juga ya. Hah, malu kenapa? Kamu masih belum sadar juga. Cuma omongannya aja yang manis, tapi nggak ada tindakannya. Di depan perumahan ada perbaikan jalan. Kamu harus hati-hati kalau mau berangkat kerja. Kata dokter aku harus istirahat di rumah selama 2 hari. Ya udah naik taksi aja. Tubuh kamu lebih penting dari apapun. Pasti mahal. Jarak dari rumah ke kantor kan lumayan jauh. Itu udah resiko sayang. Kalau aja keluarga kamu bisa beliin mobil, aku pasti akan antar jemput kamu setiap hari. Iya kan? Aku bukan babysitter, kenapa harus melayanimu? Aku senang kok aku bisa putus sama kamu. Kalau enggak aku bisa sakit kepala seumur hidup karena selalu berurusan sama orang kayak kamu. Aku juga bersyukur kok atas perpisahan kita. Kalau enggak selamanya aku akan menemanimu untuk mendapatkan mimpi-mimpi yang susah kamu dapatkan itu. Mama dengar kalian ingin mengadakan pesta pernikahan outdoor. Bukankah itu mahal? Tante, aku tidak akan membiarkan dia membayar sendirian. Nantinya kita akan nabung bareng ke Tante. Risa, makasih ya karena kamu udah mau bantu aku. Memang seharusnya kok kita saling membantu. Tante ngobrol sama Dimas dulu ya, aku mau bayar dulu. HP-ku ketinggalan. Kamu yakin mau mengadakan pernikahan outdoor? Enggak kok, Mak, enggak. Enggak gimana? Pernikahan outdoor itu cuma bohongan aja. Nanti bilang aja ke Risa kalau cuacanya buruk terus dibatalin. Udah, Mama gak usah khawatir. Ternyata anakku masih pintar ya. Tapi tetap saja keluarga kita menderita. Uang kamu udah banyak kan yang keluar buat bayar DP rumah. Tenang aja, Mah. Nanti rumahnya aku bikin atas namaku. Jadi Risa nggak ada hak atas rumah itu. Dia cuma bantu bayar cicilan. Kalian berdua punya rencana bagus ya. Aku sudah mendengar dengan jelas. Batalkan semua rencana pernikahan kita. Aku nggak akan menikah sama kamu. Risa, maksudnya apa? Dimas, kamu belum bayar cicilan ya? Unit terakhir apartemen ini akan segera dijual kalau kamu tidak segera melunasi DP-nya. Lagian fasilitas di apartemen ini nggak bagus. Aku nggak mau beli di sini lah. Kamu sadar nggak udah berapa banyak kantor penjualan yang kita datengin? Kamu cuma pilih aja. Aku nggak yakin kalau kamu mau beli. Aku nggak nyangka ya ternyata kamu yang sekarang masih sama dengan kamu yang dulu. Dulu kamu juga memperlakukan aku seperti ini kan? Kamu mantan pacarnya ya? Aku mantan pacarnya yang hampir ketipu sama dia. Aku mau tanya sama kamu. Emang kamu yakin dia mampu membeli rumah? Lihat aja saldo di rekeningnya. Dia nggak mampu membelinya sama sekali. Selama ini yang dia bicarakan itu omong kosong. Bukannya aku nggak mampu, tapi aku nggak mau menghabiskan uangku untuk orang seperti dia. Ya udah kalau gitu sekarang kamu bayar dong DP-nya. Nggak apa-apa kan kalau kamu ngabisin uang kamu buat aku? Ya nggak apa-apa lah. Tapi masalahnya membeli rumah itu untuk seumur hidup. Kita harus berpikir panjang. Jangan cuma karena kebawa emosi aja. Nggak usah kebanyakan alasan. Ternyata selama ini kamu cuma bodohin aku aja. Beraninya kamu bohongin aku tentang membeli rumah. Kamu benar-benar pembohong. Dasar brengsek. Kita... Cukup! Berhenti berteriak dan tutup mulutmu. Aksi selalu lebih mengasyikkan daripada kata-kata manis. Orang yang benar-benar mencintaimu bukan hanya berbicara, melainkan direalisasikan melalui tindakan.